Yang pertama 1A, penetapan SMK 3. Nah, penetapan SMK 3 ini itu yang pertama ada, kebijakan SMK 3. Nah, kebijakan SMK 3 ini itu, apa namanya, suatu perusahaan itu harus membuat kebijakan SMK 3. Nah, isi dari kebijakan SMK 3 ini itu meliputi visi, tujuan perusahaan, komitmen dan tekad untuk melakukan, kebijakan. Terus habis itu, apa namanya, kerangka dan program kerja perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum ataupun operasional. Terus yang kedua itu ada perencanaan SMK 3. Nah, dalam perencanaan SMK 3 ini itu harus meliputi tujuan dan sasaran. Terus abis itu skala prioritas. Terus apa namanya? Peningkatan sumber daya, enggak, penetapan sumber daya, terus pengendalian bahaya, terus juga ada apa tuh, ini jangka waktu pelaksanaan, terus ada ini apa namanya, sistem pertanggungjawaban, terus ada indikator pencapaian. Terus yang ketiga itu ada pelaksanaan SMK 3. Nah, pelaksanaan SMK 3 ini itu harus didukung oleh SDM bidang K3, sarana dan prasarana. SDM di sini itu yang dimaksud adalah SDM yang memiliki kompetensi kerja dan memiliki wewenang di bidang SMK 3. Terus sarana dan prasarana di sini yang dimaksud ini itu adalah mencakup organisasi atau unit yang dapat bertanggung jawab, terus instruksi kerja, terus abis itu ini apa namanya, instruksi kerja kan tadi udah. Terus abis itu ini laporan apa namanya tuh, bukan laporan, apa, SOP pelaporan dan pendokumentasian. Terus yang keempat itu ada pemantauan dan evaluasi. Nah, pemantauan ini dilakukan mulai dari pengukuran, terus pemeriksaan, pengujian, dan audit internal SMK 3. Nah, semua hasil ini itu akan diberikan oleh pengusaha kepada pengusaha untuk ditindaklanjuti, yaitu agar dilakukan perbaikan. Nah, tahap yang terakhir itu ada tahap apa namanya, peninjauan dan peningkatan SMK 3. Nah, tujuan dari peninjauan dan peningkatan SMK 3 di sini itu adalah untuk menentukan menentukan tingkat keefektifan penerapan SMK 3 gitu. Terus hal ini itu dilakukan mulai dari kebijakan, terus perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Tujuannya itu untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Terus abis itu yang B itu adalah jenis penanganan resiko. Nah, jenis penanganan resiko di sini itu ada dua macam, ada resiko yang dapat diterima dan resiko yang tidak dapat diterima. Kalau resiko yang dapat diterima itu apa namanya, dengan memonitoring berkelanjutan resiko yang terjadi. Jadi itu maksudnya mengontrol resiko yang terjadi secara intens agar tidak terjadi hal yang serupa gitu. Ya, yang B itu jenis penanganan resiko. Nah, jenis penanganan resiko ini dua, ada resiko yang dapat diterima dan resiko yang tidak dapat diterima. Nah, resiko yang dapat diterima itu
dengan memonitoring berkelanjutan resiko tersebut. Artinya, mengontrol secara intens resiko yang telah terjadi agar tidak terulang kembali karena dirasa resiko yang terjadi itu masih bisa ditolerir oleh si perusahaan. Nah, jenis yang kedua itu adalah resiko yang tidak dapat diterima. Nah, resiko yang tidak dapat diterima itu ada beberapa macam. Ada yang hindari resiko, minimalkan resiko, dan juga transfer resiko. Kalau hindari resiko itu artinya menghilangkan atau mengkat resiko tersebut gitu. Jadi benar-benar menghilangkan faktor dari penyebab resiko tersebut terjadi, mulai dari apa namanya mulai dari apa namanya tuh dalam proses kerjanya gitu kan, baik dalam proses kerjanya, alat yang digunakannya, ataupun bahan yang digunakannya. Terus yang kedua itu ada apa namanya meminimalisir resiko. Nah, meminimalisir resiko di sini itu dimaksudkan sebisa mungkin meminimalisir penyebab resiko tersebut, mungkin dengan apa namanya diberitahukan kepada pekerja tentang apa namanya bahaya dari proses kerja tersebut, terus penggunaan APD yang benar itu seperti apa, terus juga apa namanya tindakan pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan itu bagaimana gitu. Terus yang terakhir itu ada transfer resiko. Nah, transfer resiko ini itu dilakukan dengan cara dengan cara mentransfer resiko tersebut ke pihak lain yang terkait atau bekerja sama yang dirasa mungkin lebih bisa menangani resiko tersebut dengan membantu menghilangkan atau apa namanya menangani resiko tersebut karena dirasa resiko tersebut tidak bisa ditangani atau tidak bisa diterima oleh perusahaan tersebut gitu. Terus yang 1C itu 3 elemen keselamatan proses. Nah, yang pertama itu ada employee participant. Nah, di dalam employee participant ini itu adalah organisasi harus memastikan bahwa semua pihak itu sudah memahami bahaya dari kerja tersebut gitu. Terus pekerja juga memiliki akses ke dalam analisis bahaya, proses dan informasi untuk mendukung analisis tersebut. Terus yang kedua itu ada proses safety information. Nah, proses safety information ini itu dilakukan proses safety information ini itu jadi tuh organisasi harus mencatat proses safety information terlebih dahulu sebelum melakukan analisis bahaya. Terus tujuan dari informasi ini itu adalah sebagai langkah untuk langkah untuk mengendalikan bahaya dan resiko yang berkaitan dengan proses kerja. Terus yang ketiga itu ada hazard analysis. Proses hazard analysis yaitu upaya menyeluruh dan sistematis untuk mengidentifikasi bahaya dan resiko yang melibatkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya gitu. Terus yang bagian D, 1D itu tahapan dalam manajemen keadaan darurat. Nah, di sini tuh ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap pencegahan, terus tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemulihan. Nah, untuk tahap
pencegahan itu membuat kerangka manajemen keadaan darurat dalam rangka mengambil langkah mencegah pengendalian bencana dengan menggunakan manajemen resiko. Terus yang kedua itu langkah persiapan. Nah, di langkah persiapan ini itu merupakan suatu kegiatan yang mengarah pada tindakan jika akan terjadi bencana dan merupakan tahapan respon atau tanggap dalam keadaan darurat gitu. Terus yang ketiga itu ada ada tindakan. Nah, dalam tindakan ini itu merupakan kegiatan dalam menghadapi keadaan darurat yang melibatkan manusia, dana, sarana dan prasarana dalam melindungi dan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan atau menyelamatkan organisasi dari kerugian gitu. Terus yang terakhir itu ada pemulihan. Nah, di pemulihan ini itu merupakan kegiatan mengumpulkan, memperbaiki semua sumber dan kegiatan setelah terjadi bencana. Yang nomor 2 itu tentang langkah BBS. Nah, di langkah BBS ini itu ada 4 langkah. Yang pertama ada define, ada observe, ada intervensi, sama ada test. Nah, untuk yang langkah pertama itu ada define. Jadi itu menentukan perilaku yang akan dianalisis atau dikoreksi. Jadi menentukan perilaku mana yang mau dikoreksi agar lebih mudah dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan agar tepat guna gitu. Terus yang kedua ada observe. Nah, observe ini itu adalah observe itu melakukan meneliti dan mengamati target perilaku untuk mengetahui faktor penyebab dari perilaku tersebut gitu. Jadi dia tuh menetapkan tujuan perubahan dari perilaku tersebut gitu. Terus dapat dilakukan dengan cara terbuka dan tertutup. Dengan terbuka dan tertutup. Terus juga dalam melakukan ini tuh harus memperhatikan hal-hal gitu. Jadi ada hal-hal yang diperhatikan. Yang pertama itu spesifikasi dengan yang sudah ditentukan. Terus perilaku target harus diamati tanpa adanya asumsi. Terus pengamatan dilakukan secara objektif. Terus pengamatan pada pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Terus habis itu yang ketiga itu intervensi. Nah, intervensi ini dilakukan pada target untuk mengubah perilaku yang aman menjadi perilaku yang tidak aman. Mengubah perilaku tidak aman menjadi perilaku aman. Nah, intervensi di sini itu ada 3 cara, kalau nggak salah ada 3 cara. Yang pertama itu ada instructional intervensi. Jadi mengintervensi secara langsung, jadi dengan instruksi, dengan memberikan instruksi, memberikan perintah secara langsung apa yang harus dilakukan, apa yang harus diubah gitu. Terus yang kedua ada supportive intervensi. Nah, supportive intervensi ini itu dilakukan dengan memberikan feedback kepada pekerja, baik memberikan reward ataupun punishment untuk pekerja yang melakukan perilaku baik dan melakukan perilaku yang tidak baik atau tidak aman gitu. Terus yang terakhir ada
eee, motivational intervensi. Jadi itu dengan cara memotivasi psikis dari pekerja, jadi tuh dia langsung, memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi jika, perilaku tersebut atau perbuatan tersebut tidak diubah gitu. Jadi apa yang akan menimpa mereka, apa yang akan terjadi pada mereka jika perilaku yang tidak aman itu tetap mereka lakukan gitu. Terus yang terakhir itu ada tes. Nah, tes di sini itu adalah menguji dampak perilaku dari intervensi yang sudah berjalan. Jadi itu diuji gitu. Jadi apakah ada perubahan dari intervensi yang dilakukan gitu. Terus tujuan dari dilakukan ini itu eh, adalah untuk mengetahui perilaku pekerja dan mengukur dampak dan perubahan yang terjadi pada program intervensi gitu. Terus lanjut ke nomor 3. Nah, yang ketiga itu ada tahapan membuat rencana keamanan laboratorium. Nah, yang pertama itu batas luar menuju fasilitas jika ada resiko tinggi pencurian, penyalahgunaan sabotase bahan kimia berbahaya secara disengaja. Terus yang kedua, amankan aset yang masuk dalam daftar penilaian kerentanan keamanan sehingga mencegah akses oleh orang yang tidak sah. Terus yang ketiga itu ada pantau keamanan aset tersebut sehingga pelanggaran keamanan dapat diketahui dan ditangani. Terus yang keempat ada kendalikan ke fasilitas menggunakan kendali akses elektronik dan penjaga keamanan. Terus yang kelima itu ada amankan pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan bahan. Terus yang keenam itu ada menghalangi pencurian atau penyalahgunaan bahan melalui kendali inventaris, terus kendali pengunjung, terus kendali tanda pengenal. Terus yang ketujuh itu lakukan pemeriksaan latar belakang setiap orang yang bekerja dengan bahan lab gitu. Terus yang ke-8 itu halangi sabotase cyber terhadap akses yang tidak sah. Terus yang ke-9 itu kembangkan dan terapkan rencana tanggap darurat. Terus yang ke-10 yang terakhir itu berikan pelatihan untuk pegawai lab tentang tindakan keamanan dan pentingnya melakukan tindakan tersebut gitu.